Ya, jadi bahan referensi kamu. Bukan mengajarkan yang benar ya, tapi mengajarkan yang baik ya. Baik. Yang benar, yang baik tentunya. Karena yang baik Udahlah. benar, yang benar belum tentu baik. Satu Pak, satu poin. Mau bahas poin ini atau mau lanjut ke poin selanjutnya atau mau mengumpulkan beberapa poin yang nanti baru kita bahas. Itu aja. Ketika kita Oke. baca Alkitab, ternyata isinya adalah menjelaskan tentang kebenaran dan kebaikan, tentang kasih, maka jelas Alkitab itu adalah suci. Oke, saya tanya ya. Berarti mengajarkan kebaikan ya. Oke, menurut Bapak ketika pengajaran seperti ini baik atau tidak nih? Saya tanya ya. Pengajaran apa? Iya, pengajaran Yesus lah. Kan Bapak Kristen kan? Ya, Kristen. Saya dari tadi Nah, sudah jelaskan Kristen. Kenapa ditanya-tanya lagi? iya makanya Bapak nanya pengajaran siapa? Tentu pengajaran Yesus dong. Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga, Pak. Apakah ini ajaran yang baik di iman Kristen? Silakan dijawab, Pak. Ya. Jadi kalau membaca Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal atau ayat-ayatnya saja. Baca Ya, silakan dibaca banyak. perikopnya Bapak di yang atas baca, ada. Pak. Jangan saya, Pak. Bapak yang baca. Silakan Bapak yang Oke, baca. tadi di mana tadi? Dibuka di mana? Lukas pasal 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. Ya. Semuanya ayat ya. Kalau kita menyebut ayat bukan nomor. Kalau nomor-nomor itu di judi. Ayat itu bahasa Arab, Pak. Ayat itu merujuk kepada firman Allah. Itu kan bahasa Arab. Kamu Secara selalu membaca terminologi Alkitab sebenarnya itu Matius 1 ayat 2. Alkitab, ayat, Rasul itu ada Terserah, istilah-istilah itu beda teologi pemahaman. Islam sih, Jadi, Pak. Saya kita tidak bingung sama membicarakan dosennya. yang membedakan ya. Kita membicarakan Ya, aneh lah kalian ini loh. Saya nomor loh, Pak. Kan nomor 26 itu. Kalau kami itu ayat. Kenapa ayat itu bahasa Arab, Pak? terserah kalian mau Kenapa menyebut sih? nomor, menyebut number, menyebut apa terserah karena kepercayaan kalian kan Ya bukan sudah kalau gitu jangan dikritisi. Saya bilang nomor. Kenapa Bapak Oke, oke. mempermasalahkan saya bilang nomor? Ayat Oke. itu adanya bahasa Arab itu. Ya, silakan kalian menyebut apa saja nggak masalah. Karena Ya memang udah jangan dipermasalahkan. ya, oke, tidak dipersoalkan. Ya Jadi udah. tadi apa? Lukas berapa? Lukas pasal 14 nomor 26, Pak. Lukas 14 ayat 26. Itu perikopnya coba baca. Kita baca aja ya, karena kalian Pak yang baca lah, kan Bapak yang ngejelasin. Saya kan belajar, Bapak kan dosen. segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Itu perikopnya. Jelas dulu ya. Di atas itu sudah dijelaskan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Harus melepaskan istri Bapak. Faktanya memang begitu. Kalau kita Jadi Bapak lepaskan istri Bapak. saya mau tanya juga. Kalau kalian percaya kepada Allah kalian, kemudian suami kalian bukan pengikut Allah itu, kalian mau lepaskan enggak? Mau lepaskan Oh enggak? jelas nggak ada tidak boleh kami itu sama-sama dengan Nah, itu. tapi bukan berarti harus membenci. Pak, di sini diksinya membenci loh Pak, bukan melepaskan. Dan itu adalah judul perikop yang bukan ayat. Saya bingung kenapa judul yang dibuat manusia belakangan lebih benar daripada ayat. Di ayatnya itu jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Kalau kami misalnya, aku masuk Islam, lakiku murtad, aku tinggalkan tanpa membenci Pak. Yang kubenci perbuatannya bukan orangnya. Lukas 14:26 ini diksinya gini loh. Jikalau Saya yang jelaskan Bentar bukan kamu yang jelaskan. Makanya jangan Anda jelaskan tapi jangan tipu saya. Kan saya ragu kedosenan Anda nih. Masa kata Ya. benci jadi melepaskan? Siapa bilang kata benci jadi melepaskan? Itu bahasa Arab, bahasa aslinya apa? Coba saya kasih teks aslinya nih. menjelaskan sesuai dengan kepercayaan saya. Kalian Iya, kalau Anda yakin ayam itu bebek itu kan urusan Anda. Di situ diksinya kalian akan katakan salah dulu menjelaskan terjemahannya karena salah. tidak paham isi Alkitab. Pak, ini kan bahasa aslinya miseo, Pak. Artinya membenci, kok jadi melepaskan? Ya, oke, Pak, begitu. jangan tipu saya nih. Miseo ini artinya apa, Pak? Coba ada nggak salah satu artinya melepaskan? Nih, saya tunjukkan sama Bapak. Nih. Yang Coba dimaksud di mana di ada sini, kata yang dimaksud di sini bentar bukan dulu nih. membenci Membenci, orangnya, membenci, ya. dibenci, Membenci, benci, bukan membenci membenci, membenci. Mana di sini? Ini Mana kau di yang sini jelaskan atau membenci kamu bukan yang membenci jelaskan? orang? Ya Bapak Gimana jangan ini? tipu saya, kok jadi Gimana, Bu? melepaskan? Mana Nggak bisa kata saya melepaskan di jelaskan situ, kayak gini. Bapak? Bapak menipu saya loh, nggak terima saya ditipu sama gini saya hidup-hidup loh. tipu? Masa Saya saya mau belajar menjelaskan sama Anda? kebenaran yang saya miliki, Bapak kalian katanya dosen bilang, hukum. "Oh, bagaimana?" Bapak Kalian mengerti? juga begitu. Bapak mengerti? Kalau kalian menjelaskan Loh. kepada saya bilang saya tidak percaya. Pak, Bapak karena menjelaskan itu hak Bapak, tapi Bapak jangan menipu. Tipuan yang Bapak saya lakukan tidak adalah Bapak menipu. katakan Kalian juga kalau menjelaskan kepada kata saya bilang membenci. menipu. Bisa saja saya bilang Bukan begitu. loh. Buktikan kalau saya menipu, saya tidak akan mempelintir Nah, bahasa sekarang saya Al-Quran mau kok. buktikan bahwa saya Di tidak si- menipu. Kenapa kamu tidak terima?
Oke, saya tanya, membenci itu siapa yang mengatakan artinya melepaskan? Pak, Di sini melepaskan itu apakah belum tentu membenci membenci, Pak. orangnya Membenci atau itu adalah membenci sikap, Pak. kelakuannya? Di sini membenci ibumu. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, bukan sifat bapaknya, sifat ibunya, enggak. Tadi Tapi sudah di sini, diangkat, dan tadi sudah jikalau diangkat seorang datang, kata dasarnya, kata-kata istilah miseo, dasar dari membenci, Iya kan misio, coba baca kembali. membenci. Iya, Ini coba baca membenci kembali nih. misionya. Ini saya cek kembali nih. Membenci Iya, kok, baca. bukan Sudah, melepaskan. jelaskan Bapak kok bacanya. nipu saya? Ntar Kok dulu. saya menipu? Gimana saya Loh, menjelaskan kalau di situ kan ayatnya barang siapa yang tidak membenci, lalu Bapak bilang melepaskan. Sejak kapan membenci jadi melepaskan? Yang ngajarin Bapak siapa itu ahli bahasa? Mana kalau membenci itu artinya melepaskan? Tidak, Pak. Misalnya, saya melepaskan pacar Oke, saya untuk dengan nikah. Belum tentu saya benci loh, Pak. Bapak ini Oke. gimana sih? Bapak katanya dosen. Masa ontologis membenci? secara bahasa Oke. aja Bapak? Sekarang kita fokus pada membenci ya. Miseo, nih saya lihat nih, Miseo, tengok apa nih ya, di situ? nih. Ya. Jelas. Membenci. Nah ya, saya lihat nih. Membenci, dibenci, bencilah, membenci, benci, akan benci, nggak ada di sini melepaskan. Iya. Membenci, Jadi sifatnya membenci. ya, Mana? Jadi masalah sifat kan, bukan orangnya atau benda. Perilaku itu Pak, bukan sifat Pak. Ya, Pak, perilaku. membenci itu kan perilaku, tindakan Pak. Sifat itu kayak saya manis, Sudah itu terjawab, sifat kan? saya. Sudah terjawab. Bapak dosen kok saya ngajarin Bapak sih? Iya, saya sudah itu sudah terjawab bahwa yang membenci itu perilakunya. Mana di situ perilaku Bapak kok nambah firman Tuhan? Bapak bacalah kitab Bapak. Jangan menambahi nih. Ini aku kasih data Ini ini. sudah terjawab kok, malah dia tentang ulang gimana ya? Loh, mana Jadi perilaku? membenci di sini bukan membenci orangnya, sama yang dibilang Umi tadi. Di mana tertulis? Tidak akan benci orangnya kan? Suami kamu Oke, kalau Bapak tidak, baca lagi. tidak menyembah Allah itu, pasti kamu bilang tadi saya tidak benci. Apa Bapak? Ya kan? Pak, saya bukan bicara asumsi liar Bapak, saya bicara ayat ini. Ayat ini Bapak jelas. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak, kalau Bapak bilang ini melepaskan artinya dan dia tidak melepaskan, baru saya terima. Oh, melepaskan. Berarti harus melepaskan suami, harus meninggalkan mama. Pak, berarti harus meninggalkan mama, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, saudara kita. Tapi di sini diksinya adalah membenci, Pak. Nih, KBBI membenci nih, Pak. Masa Bapak nggak tahu arti membenci sih, Pak? Pak, membenci loh, Pak. Oke, Pak, saya jelaskan membenci. lagi. Mendengar nggak? Saya mau jelaskan. Saya mau mendengar dengar tapi jangan tipu. Saya nggak mau ditipu. Nah aja nggak? Saya nih. nggak menipu juga. Saya tidak menipu. Saya mengajarkan Pak, yang nih, betul. membenci itu sangat tidak suka, Pak. Sangat tidak suka. Ya, membenci, merasa sangat tidak suka, benci, menimbulkan. Masa Bapak nggak tahu arti benci? Benci ini pun kalau kita nggak, Pak, masa kita belajar? Saya ngajarin Bapak bahasa Indonesia. Bapak tuh dosen hukum. Bapak tahu tidak dalam dosen hukum itu semua tuh secara ontologis, epistemologis Ada itu dipelajari unsur-unsurnya. lah, saya Jadi rasa. setiap perbuatan itu Makanya, ada unsur-unsurnya, ya kan? nggak usah bawa nanti kalau masalah hukum blunder loh Bapak di sini loh Pak sebagai Kristen loh. Saya mau tanya Bapak, kalau seandainya di ranah Saya hukum boleh menjelaskan. tidak menghukum orang? Saya Nah menjelaskan ini nggak bisa katanya kalau gini. Bapak udah Gimana? bilang tadi penipuan Bapak, Oke, Bapak bilang kita itu lanjut. melepaskan. Kita aja tadi menjelaskan bahwa kalau kitab itu mengajarkan hal yang baik, pasti itu adalah kitab Ya, yang suci. menurut Bapak membenci keluarga baik nggak? Itu membenci kalau dia perbuatannya. Itu sudah terjawab. Mana di situ aduh, saya udah ikut kali lo Kristen sejak 6 tahun lalu. Lo katanya jangan menambahi firman Tuhan, jangan mempelintir perkataan Tuhan. Ditambah lagi di situ barang karena siapa tidak membenci karena kamu ibunya. menafsirkan Pak, salah. Saya tidak pernah menafsir loh. Saya membaca loh dengan tepat saya baca loh. Sola skriptura loh. Iman kita beda. Makanya Itu kalau masalah iman. Ya, menurut Bapak pemahamannya di sini apa? Orang kalau punya kasih, ya, Hmm. Hmm. apakah kasih itu harus tidak membenci? Apa sih Pak? Nggak ngerti saya. Apa ini Nggak pertanyaan? ngerti kan? Menurut Nah, Bapak, itu. menurut Bapak pemahaman Bapak ini apa? Itu yang saya tanya. Pemahaman Bapak ini Karena apa? kalian tidak pernah akan paham kalau tidak Pak, mengetahui. kalau Bapak tahu kami tidak akan paham, mengapain Bapak berusaha menjelaskan kepada kami? Lucu Bapak ini. Nggak Bapak bisa- sudah nggak klaim bisa kami nggak bisa tidak saya akan paham, jelaskan lalu Bapak kalau mencoba menjelaskan. Coba, saya saya mau tanya. ngomong, dia sudah ngomong ribuan kata. Nggak bisa saya Pak, jelaskan. karena saya mahasiswi yang Nggak bisa kritis, saya Pak. diskusi. Harusnya Bapak sebagai Minta dosen maaf, bangga loh. nggak Saya bisa tidak diskusi gampang dengan orang yang dibotol-botoli tidak loh. mau. Ya susah. Saya Ya. kasih Bapak menjelaskan. Silakan Bapak jelaskan. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, apa maknanya ini tidak membenci? Nggak bisa. Saya mahasiswi kritis, Pak. Saya bukan mahasiswi botol. Maaf, saya pintar. Nggak Oke, bisa kita kalian sapa tamu nipu-nipu dulu aku. nih ya. Anan, selamat siang, agama apa? Anan,
Anan buka mic. Tadi Anda sudah apa ini? Tadi udah open cam. Anan, saya tanya sekali lagi, Anda tidak buka mic, saya turunkan. Anan, selamat siang. Agama apa? Tadi dia Uni udah 3 kali asal dikasih jawaban yang apa ini tidak sesuai asumsinya, lari dia. Apollo, selamat sore, agama apa? Apollo, selamat sore, agama apa? Apollo. Uni, ini kan di sini udah waktu sholat. Uni kan di sini apa ini moderator juga, kucek dulu ya. Uni Moderator. pilih sendiri, naikkan satu-satu ya. Milih sendiri, saya tinggalkan, saya mau sholat dulu. Uni pilih sendiri, naikkan. Itu ada 3 itu. Lepas 3 nak berapa naga? Lanjut. Kuturunkan nanti Kaisar. Baik bengai-bengai lah, bagat Tuhan. Hari tombak 1 sama tentara Romawi, makanya aku emosi gara-gara hadiah tadi 27. Promek 13. Ini loh, aku diajarkan dosenku untuk jangan, mamaku ngajarin, dosenku ngajarin, jangan kau gampang percaya ya. Zaman sekarang banyak penipu. Di sini ku baca, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, tiba-tiba dia bilang meninggalkan. Sejak kapan meninggalkan itu membenci? Aku meninggalkan anakku. Apakah aku membenci anakku? Enggak. Lucu kali loh. Yang kutanya, apakah ajaran membenci ini ajaran baik? Tinggal jawab. Baik, ya sudah, berarti kami tahu kalau Kristen itu mengajarkan membenci kepada keluarga. Kalau enggak bilang, ini terjemahannya salah nih. Nggak kayak gitu, ayat ini gagal ini. Jujur aja kita loh. Ini sudah sangat jelas loh. Oh, kalau kami memahaminya begini. Loh, kalian bilang ayam itu bebek, kalian pikir aku terima gitu? Nggak mau aku. Aku meninggalkan tasku di kelas. Bagus tuh analoginya. Aku telah meninggalkan tasku di kelas, maka aku membenci tasku. Apa itu? Aku meninggalkan daganganku dulu ya. Aku mau beli cilok. Aku membenci daganganku. Apa ini? Apa ini Pak Robin? Itu istri saya tuh Bunda. Arina apa Aripa? Ya tuh dia. Janganlah ngatan. Jadi ini sesama perempuan, ayo kau nggak boleh ngomong gitu. Kalau nggak memahami, kalau nggak benar-benar masuk dalam. Memang kalau mulut perempuan ini, aduh, pusing aku lihat mulut-mulut perempuan ini sekarang. Aduh. Tahu nggak? Sibuk banget kau ngurusin Alkitab itu. Aduh, Ngurusin bukan agama. begitu. Kurang percaya sama isi Al-Qurannya, sibuk banget ngurusinnya. Oh, dasar perempuan. Ya, gue benci sama pedebat Kristen apa itu istilah. Ngurusin Alkitab wae. Enggak ngurusi, Bu. Udah, nggak apa-apa, Pak, biarin lah. Itu namanya perempuan-perempuan yang begitu kita. Jadi begini ya, saudara aku ya. Kalau memang seperti dosen tadi sebenarnya dia ungkapkan lah. Jadi kan kita apa namanya diajarkan di sana kita nggak mempertuhankan manusia kok. Jadi itulah makanya nggak semua Kristen mempertuhankan manusia. Jadi itu hanya sesuai dengan ini aja, imannya aja. Makanya ya itu yang dia imani ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak usah komplain sama santun seperti yang dikatakan Ripa tadi, santun aja lah. Nggak usah ngurusin isi Alkitab, Dia urusin Al-Quran lo. Kalau nggak percaya ngapain kau urusin? Tuh. Ya sudah. Ya udahlah. Oke, lanjut yang lain. Saya mute dulu. Kasian kali Pak Robin itu ya. Dimarahi bininya dia loh. Nggak usah. Ini Ripa nggak usah kasihan. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang kasihan kepada saya. Makanya Lek, sopan kau dimarah, kau dibalbal sama Nemboru. Nah ini lagi nih, ngotos lagi nih. Saya serang lagi nanti nih. Siapa ini? Dibalbal. Ajarin dulu Ripa, ajarin dulu ini. Belum tahu dia saya siapa. Nemboru, habisnya kau. Eda, dibalbal. Nggak mano kena sakit sekolah.
Rancak lah banyak uang. si Robi Ngomong lah. itu. Dibal-bal dulu si Robi itu. Dibal-bal. Suami Ripa Bal-bal ya. kon, bal-bal kon. Unang bal. Hope saya ada mengajari ahad ho. Nang busong ni. Iya anjir. Tahawalongi may bana. Nabapi ba na kekurangan na tahawalongi mak. Ya begitulah yang hidup di dunia. Makan ini makan sendiri nih Uni Ripa ini. Bagi-bagi ya tuh. Anjir belum tahu dia siapa aku anjir. Ripa lebih tahu, oi. Ripa apa Robin? Ripa kan pintar, Robin pintar. Kau nih. Udah tertawa aja lah lebih baik daripada kita ngucap mendosa, mending tertawa lah. Daripada Ripa pintar, oi. Debat agama Ripa pintar. Wah, tepuk tangan buat Ripa. Sakitnya hilang. Bodoh dan tolol. gimana itu ajamu Ripa? Aduh. Ripa pintar, bodoh. Udah kayak Jarwo itu. Apa yang udah nggak jangan dibawa nih. Turunin si Robin kalau nggak aku ganggu. Uni, Bang Faruk, saya izin pamit dulu berhubung sudah asar ya. Bodoh Ya. dan tolol. Ya, Pak, Bang. Assalamualaikum Pak Kasar. Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ripa pintar, botol. Urusin agama orang wae. Ngapain kasih pemahaman orang yang nggak percaya, kalau dikasih paham sama aja ngasih ke babi. Emosi gua kalau udah ngomong sama si Juma, si Ripa, si Nora itu sama yang kayak ereksi mulutnya. Kaleng rombeng. Nggak boleh menghakimi manusia. Kau itu Emang iya kayak kaleng rombeng, Juma, Ripa, Nora kaleng rombeng. sama aja kau menghakimi Tuhan kau seperti itu. Apakah itu pengajaran yang baik? Makanya Si agama orang wae ngapain sih? tidak pernah diajarkan. Sekalipun manusia itu bersalah, jangan pernah kau menghakimi. Gak usah kau itu Kau kan menjolimin orang kau. orang Ya sudahlah. Gak ada sih. Terserah. Hilang filterku loh. Gimana Ripa? Jangan ngomong sama aku, Pak. Dihajar aku sama binimu nanti, takut aku. udah. Udah ini aja lah. Jeda aja dulu jeda. Memang buru-buru Batak ini repot ini. Sama Emang si Ripa itu Batak itu enggak kan? buru-buru naga. Ya udahlah. Enggak kan, mulutnya kayak erekskin. Nggak ada aku hubungan apa-apa sama lakimu, Eda. Janganlah kau cemburu sama aku loh. Ada lo kekasih hatiku lo ke Eda. Lagian nggak mungkin aku mau sama orang Kristen, Eda. Nggak bersunat kan? Jangan kau cemburu sama aku, Eda. Kalau orang Islam bisa jadi mau aku. Nggak pengen aku tengok lakimu ini loh. Anak-anakku juga bersunat. Tapi Jadi nggak itu jaminan, nggak itu patokan. Aku juga Enggak bersunat. ada artinya kau si Nah, paham. inilah. jangan ngerobin kau ngomong sama aku, Pak Robin. Cemburu, Bin. Enggak ada artinya kasih. Nggak ada aku gangguin lakimu, Eda. Mending aku gangguin si Yoga. Bujang dia. Pas itu. Apalah kau, Eda. Ngamuk-ngamuk kau, Eda. Nanti kau dimusuhi masyarakat lo, Eda. Kalau ngamuk-ngamuk kayak gini lo, setruk kau nanti.
Sakit hatimu kebawa nanti. Nanti kalau Pak Robin baik-baik sama orang SPG ngamuk kau. Boleh lo cemburu tapi jangan cemburu buta Eda. Nggak boleh lo kayak gitu. Suamimu lo itu hormati dia. Hai Eda, jeng, hormati lakimu. Tunduklah. Kau baca kitabmu tuh Eda. Tunduklah akan segala sesuatu kepada suamimu. Efesus 5 ayat 22. Ya, benar-benar. Tunduklah sebagaimana kau tunduk kepada Kristus. Suamimu seperti Hai kepada istri, Tuhan. kutuk Ya. dia dulu dalam nama Yesus. Cepat Pak Robin. Daripada dengar si Ripa, mending gua dengar musik. Jangan begitu. Tunduklah kau akan segala sesuatu kepada suamimu Eda. Seperti tunduk kepada Yesus. Aduh, Apa? Coba ngomong, Pak Robin, coba ngomong sama sama itu aku aja dulu. dulu, sama itu Apa aja masalah? Bukan apa masalahnya sih? dia nggak suka lihat Nandar, Juma, pokoknya semua yang dia Ih, nggak nggak boleh suka kayak dia gitu lah termasuk. Eda. Katanya Sementara kan Kristen Tuhan aja ajaran senang kasih. pada semua manusia. Jadi itulah. Iya lah Eda. Kayak RX King. Eh, Turunin si Robin. Mulut kalian kayak RX King. Janganlah kayak gitu. Dia kan juga berhak bicara tentang agamanya loh Eda. Bisa jadi dia dipakai Yesus dia untuk mendamaikan seluruh alam. Jadi begitulah Uni. Ya itulah makanya kekristenan itu nggak ditunjukkan. Sabar ya Pak Robin ya. Banyak Sabar yang ya, Pak menyangkal, Robin, ya. tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus tidak pernah dilakukan. Contohnya jangan pertuhankan manusia katanya dilakukan mempertuhankan manusia. Jadi kadang-kadang di sinilah tidak pernah Yesus mengajarkan untuk Sabar ya Pak Robin ya. Ya itulah. Tapi masih itu Semangat kan. Pak Robin ya. Semangat Pak Robin ya. Kami mendukungmu Pak Robin ya. Ya udahlah. Hai Edaku, jeng, hormati lakimu yang menafkahi, jeng, memberi kau uang. Jangan kau bentak-bentak lakimu itu, nanti kau dikutuk sama Tuhanmu. Nggak boleh gitu loh Eda. Aku sebagai perempuan malu loh aku kayak gitu. Hormati suamimu Eda. Kayak manapun dia dihargai dia di tempat orang, kau harus menghargainya. Kau aja nggak menghargai lakimu Eda. Kayak mana Pak Robin dihargai orang. Bertobat kau ya Kak. Bertobat. Jangan takut kau ke Eda. Nggak suka aku sama lakimu loh. Iya, aku sukanya sama bukan lakimu lah pokoknya. Adalah. Jujur aku bilang, nggak ada aku suka sama lakimu, betul. Berjumpa aku nggak pernah aku nengok mukanya. Kau aja lah ya, kata Pak Robin, beribu-ribu bintang di langit hanya Eda yang paling dia cinta katanya. Hanya kau yang dicintainya loh. Udah parah, udah kambuh udah. Uni Ripa udah. Dia mendangdut dia. Repot memang kalau perempuan ini. Ya. Yes, disco. Hai. Lagi Eda. Cepat dah. Daripada maki-maki Alkitab tahunnya. Cepat dah. Lagi tanggung Nina. Mantap kali Eda nih. Si Ripa mulutnya bising. Cepatlah joget kita Eda. Lomba joget kita, lomba pargoy kita. Cepat dah. Cepatlah Eda. Mana yang paling hebat jogetan kita? Ayo cepat. Ayo. Cepatlah. Musrek. Mana ini? Musrek. Janganlah cemburu-cemburu kayak gitu. Kecuali lakimu gatal. Gak ada dia menggatal, gak pernah dia merayuku loh. Dia cuman mengatakan sesuatu yang benar. Gak boleh loh kayak gitu, memperturutkan hatimu itu. Rumah tanggamu jagalah Eda. Gak boleh bercerai dalam Kristen loh. Lama-lama muak Pak Robin nanti. Dicarinya bini baru nanti. Gak boleh ya, kasihan anak-anakmu loh. Janganlah kayak gitu Eda. Ya bagus-bagus aja lah. Jangan bikin malu. Ya. Gitu ya Eda ya. Benci kok sama aku nggak apa-apa.
Mana musiknya? Biar aja Pak Robin. Ha. Kenapa? Eda, nyanyi dulu Eda. Keluarkan suara emasmu Eda. Eda sayang. Oh Eda cantik. Oh, holong doroh aku tuh Eda. Si Nandar juga ada kenal kok. Kasian. Nandar udah. Bang Robin jangan ngomong sama aku ngomong sama binimu aja, cemburu Oh iya, binimu. oke. Silakan. Lagi nggak mau dia, udah kesana di depan dia. Udah diamlah Kole. Gue ngomong sama lu capek, nggak ada kalori, gue nggak khusus ada kalori buat lo ngomong kayak resting lo. Aduh, aman. Bubble Eda, bubble Ruby. Kalaupun Pak, aku ngomong sama Mbak. Udah sama Eda aja. Diam Pak Robin. Siapa nama Eda itu? tanya saya Nandar lah, Nandar udah tahu. Nandar nanti tanya Nandar. Dia nggak mau. Kenalkan aku dulu. Eda sayang. Namanya Norma Ini Ida loh. Borusnaga. Eda Norma. Oh, Eda Norma. Oh, Sama dengan si Nora Norma. namanya. Nora Eda 01. aku yang Nora cantik. Eda Ya, seorang cantik. Batak. Boleh. Ya, Kata seperti Pak itulah. Robin, kaulah satu-satunya wanita yang semok di dunia ini. Oh Eda, janganlah kau marah-marah sama aku. Nanti kau dikutuk, dijadikan batu. Mana dia? Eda. Oh Eda, sini dulu. Kok benci kau sama aku? Coba. Sini dulu, ngobrol kita dulu. Main musik di depan dia. Lagi tripping dia nih. Lagi tripping dia. Ya udahlah. Ya udahlah. Bilang sama dia ya aja. Pak Robin jangan banyak bicara sama cewek loh. Istri Pak Robin pencemburu loh. Sama laki-laki aja Pak Robin ngomong. Takut aku. Apalah. Itu Digorok kita aku ambil nanti mandi. positifnya Takut. aja. Berarti cemburu berarti dia sayang sama kita. Itu aja kita ambil Sayang positifnya. kali dia sama Pak Robin. Iya. Gitu aja. Kalau sama saya masih seperti itu aja. Ya, Hidupnya sama aku gitu ya. diskusi lintas agama aja ya. Yang cemburu-cemburu sama aku bilang sama kalian, nggak suka aku mabit laki orang, nggak ada. Iya. Pantang bagiku sama laki orang, toh kalian. Haram Banyak itu. lagi anak bujang. Masih banyak anak-anak bujang, orang bujang yang bisa Iya. ku mintai nafkah. Nggak perlu bit laki kalian ya. Benar. Pas. Udah Bang Robin turun lah, kasian kali tuh binimu. Iya. Urus dulu dia tuh, urus dulu dia. Aku ini Bawa unik. berobat dulu. Aku rasa ini kalau yang Robin ini yang kalau sebelum turun ini dia ada perli-perli cewek orang di lapuk tua aku rasa ini. Makanya dia Nggak ada nanti. begitunya itu. Kalau Jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Itu aku paling anti yang Nggak seperti boleh. itu. Nggak boleh. Narasi seperti itu Ya, cuma saya. bentar, Pak Apa itu jadi Brahma, masukan ya, buat saya. Supaya saya berhati-hati. Bentar satu-satu dulu. Assalamualaikum Uni Reva. Iya Pak Brahma, waalaikumsalam. Bentar Pak, ada orang bicara, jangan dipotong dulu ya Pak. Sebentar, biar kita selesai. Pak Robin, Anda kan sudah tahu istri Anda seperti itu. Ya jagalah hatinya, jagalah marwahnya. Dia nggak mau Anda masuk komal-komal diskusi, nggak usah paksakan masuk Pak. Nggak enak kita kayak gitu. Pak, kalau perempuan cemburu saya support loh. Perempuan cemburu saya dukung 100%. Artinya dia mencintai Anda. Jangan masuk Pak, hargai dia. Nggak mau dia Bapak masuk ke komal-komal begini. Jangan. Nggak usah. Kasihan Pak. Sakit hatinya Bapak kayak gitu. Nanti rumah tangga kalian jadi apanya nanti. Ya Pak Robin udahlah, nggak usah masuk-masuk komal diskusi. Istri Bapak nggak merestui. Jadi begini Uni Ripa, kalau seperti itu ya kembali kepada pilihan masing-masing. Dan itu bukan haknya dia. Ya, bukan Nah, haknya nggak dia. ikut-ikut lah aku ya. Nggak ikut-ikut aku ya. Iya. Saya berhak ya memberikan keputusan saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena hubungan pribadi saya dengan Tuhan, bukan dengan istri. Ya, begitu. udah nggak ikut campur aku kayak gitu. Iya, Siap. kalau itu Uni Ripa katakan nggak apa-apa. Tapi Ya. kan nggak Tapi bagus, enak terima aku kasih berantem masukannya. sama bini orang gitu loh. Iya. Benarlah itu dia karena dia belum Ya, paham. oke ya, kita sapa yang lain dulu ya. Ya, silakan. Ya urus aja lah, Bapak aja lah ngurus dia ya. Eda, salam buat dia ya. Benci nggak apa-apa sama aku. Sebelum tidak turun benci aku sama minta dia, maaf ya. karena Rupanya aku istrinya punya baru sinaga juga ya. Aku minta maaf lah ya. Iya, sama dengan Parmanin ini, Parmanin 01 ini. Sama-sama bersinaga mereka. Makanya mereka sering ini juga. Oke. Udahlah, kita di sini nggak. Oke, sip. Kalau ada Oke, orang yang sip. membenci aku tanpa mengenalku itu wajar.
Kenapa? Itu adalah tantangan ketika kita menyampaikan kebenaran. Tapi aku tidak akan pernah membenci orang yang nggak aku kenal. Aku nggak kenal istri Anda, aku nggak akan benci sama dia. Jadi itu hak. Mantap, mantap, Ya, bagus. silakan. Itu urusannya. Ya. Itulah Islam sejati. Oke. Ya, terima kasih Uni. Ya, siap. Oke, Pak Robin izin saya turunkan ya daripada nanti Ya, kelahi silakan, pula rumah silakan. tangga nanti. Oke. Siap. Itu ya, itu adalah contoh. Tidak semua orang-orang itu bisa menerima diskusi akademis. Karena yang namanya kebenaran itu menyakitkan untuk disampaikan. Contoh Pak Robin tadi, saya tidak akan marah istrinya ngamuk-ngamuk. Kenapa? Wajar. Berarti istrinya mengakui bahwa saya ternyata sangat manis luar biasa gitu loh. Jadi wajar kalau dicemburui saya ini. Cuman saya nggak boleh. Saya tidak boleh mengizinkan istrinya lama-lama terbakar api cemburu. Kenapa? Karena orang Kristen itu rata-rata ya itu tadi, dia harus tunduk patuh kepada suami. Cuman jadinya kayak terlihat kan apa yang diajarkan itu tidak relevan. Faktanya tidak akan ada yang mampu tunduk patuh kepada suaminya gitu loh. Bahkan ini hal sepele. Jadi udahlah, biarkanlah. Saya manis sekali. Saya akui kalau saya memang manis, membuat banyak sekali bini orang cemburu. Padahal aku nggak suka laki orang. Lanjut, siapa lagi Boleh yang Kak lain, Bang? Uni, saya masuk Uni, saya panggilkan orang biar saya nenekkan orang biar ada kita edukasi. Boleh? Ini ada orang nih, siapa lah nih orang Oke. nih kan? Ada yuk. Pak Bran, selamat sore. Agama saudara apa? Pak Bran, Alhamdulillah agama saya Islam. ada yang mau disampaikan Pak sebelum saya turunkan karena kita mau naikkan yang Kristen-Kristen. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada banyak cerita karena saya ini sangat mengagumi dan sangat menggemari Bunda Reva. Bunda Reva kok dilawan sih? Itu aja. Itu aja, oke Pak. Yuk, assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih atas assalamualaikum Pak. supportnya. Terima kasih Allahu supportnya. wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu ini Mai apa? Maili apa nih? My love. My love. Selamat siang, selamat sore. Agama apa? My love. Buka mic saudara. 3 kali saya panggil top-top marah. My love. Ini saya udah panggil udah betul loh. My love. Yusir masih enak bidadari daripada pesundal, masih enak bidadari. Pengikut jalan lurus. Selamat sore. Agama apa? Selamat sore. Agama apa? Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah saya Kristen. Karena ada kata-kata alhamdulillah saya tidak mau dengar di apa yang di mulut makan babi itu nggak mau dengar, makanya saya turunkan. Sakral kali bagi saya ya. Walaupun Uni Rifa marah, saya turunkan. Kami dengan Bang Faruk kalau ada pengucapan kali kayak gitu assalamualaikum langsung ke laut. Saya mohon maaf Uni Rifa. Ya teman-teman, pertanyaan saya tuh ada 2 dan hari ini ending dari kalau boleh dikatakan polemik ya nggak apa-apa lah. Masalah yang saya bawa itu ada 2. Kenapa Kristen dikatakan agama kasih dan kenapa Bible dikatakan suci? 2 itu ya. Dan mungkin hari ini terakhir saya bahas dan besok kita masuk materi baru. 3 hari juga saya akan soundingkan materi baru. Dan insya Allah tentang materi ini setelah saya membuat kajian dan menganalisis dan mengajaknya ke dalam diskusi akan ada di website mesiah.org. Ya, di mesiah.org itu nanti ada semua tulisan terkait tentang kenapa Kristen dikatakan kasih. Keberatan saya terkait ungkapan bahwa Kristen ajaran kasih itu nanti saya kasih alasannya di sana. Tapi kalau saya ditanya kenapa Islam dikatakan ajaran rahmatan lil alamin, saya bisa tunjukkan bukti-buktinya secara ajaran dan juga secara bukti konkretnya begitu. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Pertama Bangun. Bangun, selamat sore. Agama apa? Bangun. Bangun Jaya. Oke, udah turun. Ini yang mute ini. D, Bugis. D, Bogil. Bogil, apa? Bogil. D, Bogil. Bogil. D, Bogil. Udah turun ya. User, selamat sore. Agama apa? User, selamat sore. Agama apa? User. Naga bising sekali ya. Memang bising. Kalau nggak bising bukan moderator namanya ya.
Revi, selamat sore, agama apa? Revi, selamat sore, agama apa? Revi. Mana ini hilang suara Mang Naga ini? Bang Naga mana suaranya? Halo? Halo, halo. Dengar nih? Iya, iya, iya. Ya. Oke. Halo, halo. Wati, selamat sore. Agama apa? Wati? Wati, selamat sore. Agama apa? Oke, saya turunkan dulu ya, nggak ada jawaban. Oh, Mandy, selamat sore. Agama apa? Ya agama Kristen dong. Oke. Agama kebenaran gitu. Oke. Yang penting kita tanya dulu, walaupun saya sudah tahu Anda Kristen, kita tanya dulu, jangan di Premier League seolah-olah kita tidak menanya agama. Ya, lanjut. Iya, benar sekali. Lanjut. Ya, baik, ada Mandy di sini. Saya akan langsung berikan paparan materi. Yang pertama adalah kenapa sih kitab suci kalian itu dikatakan suci? Kenapa saya tolak kitab kalian dikatakan suci? Yang pertama adalah Al-Quran saya dulu ya, saya jelaskan. Yang mana di Al-Quran saya dikatakan bahwa orang Yahudi itu dalam surah An-Nisa ayat ke-46 suka mengubah perkataan daripada tempatnya. Mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Nah itu ya, suka mengubah, dan kalian dapat sumber kitab suci kan dari orang Yahudi. Termasuk Paulus itu kan orang Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 75, kami tidak perlu mengharapkan keimanan kalian karena kalian itu adalah orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan lalu mengubahnya. Nah, apakah kamu mau mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Tuhan lalu mengubahnya? Lagi-lagi mengubah. Lanjut. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-42 dikatakan bahwa orang Yahudi itu suka mendengar kabar bohong. Nah, ternyata setelah saya kaji Bible, iya, saya menemukan bahwa ada dalam Hakim pasal 97. Di situ ada dongeng Yotam. Nih, saya kasih data ya. Nah, ini pembuktian pernyataan Al-Quran nih. Al-Quran katakan bahwa orang Yahudi suka mendengarkan kabar bohong. Tunggu. Nanti Anda belum saya belum selesai. Saya belum selesai. Kalau saya sudah selesai kamu boleh. Enggak, yang tadi kamu mengatakan bernarasi. Iya, saya belum selesai. Saya belum selesai. Ya, saya belum selesai. Ini kan saya langsung kasih data. Gimana nih orang nih? Saya lagi tunjukkan data. Saya lagi tunjukkan data. Kamu dengar dulu. Ya. Ini orang mau diskusi atau enggak nih? Bikin emosi aja nih orang nih. Kan saya bilang saya bernarasi dulu. Kamu ambil narasi saya. Iya gimana? Orang kamu nggak dengerin kok. Orang kalau lagi ngomong tuh dengerin. Pakai telinga dua telinga itu, satu mulut itu lebih banyak mendengar daripada bicara. Bicara nggak ada data ngapain? Nih. Di sini dongeng ya, siapa yang bilang? Bukan saya. Hakim-Hakim 97 ini dikatakan dongeng oleh skolar kalian sendiri. Di tafsiran catatan ini ditunjukkan bahwa ini adalah dongeng. Makna dongengan itu terang sekali. Ini dongeng. Kitab Perjanjian Lama ada dongengnya, memuat dongeng. Dalam 1 Korintus 10 nomor 4. Ini juga dongeng. Siapa yang bilang? Nih. Tafsiran catatan ND ya. Kalau kita nih nggak mau diskusi itu nggak pakai data. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, lagi-lagi dongeng ya, lagi-lagi dongeng. Lanjut. Ini bukan dongeng tapi ini adalah perkataan dari Epimenides atau para filsuf Yunani. Lalu kalau bertanya sama aku, mana yang dirubah? Nih aku tunjukkan mana yang dirubah. Aku kalau bicara tuh pakai pembuktian, nggak suka aku asumsi liar kayak kalian itu. Kalian tinggal membantah nanti, oh itu salah, oh itu betul, kayak gitu cara diskusi itu. Nah, kutunjukkan data, bukti kitab kalian berubah, ya. Nih, pertama Yonatan Purnomo mengakui kitab kalian itu ada yang kanon, ada yang tidak kanon. Tapi aku nggak itu, kutunjukkan kitab kalian itu ada perubahan. Contoh, ini ilmu ku kasih, ilmu pengetahuan dari hasil pembelajaran. Nah, kalau kalian melihat dalam Septuaginta, ya, nih linknya
Septuaginta itu Hosea pasal 11 nomor 1, di situ dituliskan nih, Hosea pasal 11 ayat 1. Kau kan minta data. Aku kasih Ya harus data. dengan data dong gitu. Kau nggak nengok kami umat Islam nih. Kau nggak tahu siapa aku kalau diskusi. Nggak usah kau banyak bicara tentang data. Aku kalau bicara nggak pakai data nggak mau aku bicara. Dari kau yang nggak pernah pakai data ngomong pula. Nggak tahu malu kalian. Diam. Kau ini mau diskusi atau enggak nih? Enggak, tadi kamu Saya lagi tunjukkan. Diam dulu. Ini orang nggak ada adab loh. Udah nggak ngerti apa-apa. Aku ini bukan budakmu yang bisa kau suruh-suruh. Aku justru di sini ngasih tahu kalau ini datanya pembuktianku. Kau bantah nanti. Belum disuruh bicara kok udah kayak gini. Nah ya, Hosea pasal 11 nomor 1. Dia ini bukan anak kecil, guys. Mereka ini bukan anak kecil ya. Jadi harus dimarahin ya. Kenapa? Karena masa udah tua bangka kelakuan kayak bocil. Nah, di sini ya. Early in the morning where the cast of the king of Israel has been cast off, for Israel is a child and I love him, and out of Egypt have I called his children. Ya, kalian kalau mau menerjemahkan di sini menjadi apa? Kalau kita lihat di sini, dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Dari Mesir aku telah memanggil anak-anaknya. Lalu kalian tengok dalam kitab perjanjian, dalam kitab orang LAI, dalam kitabnya, ini nggak tahu nih siapa penipu nih, penulis Septuaginta atau LAI nih, ya penipu besar ini. Nah, kalian tengok ya, Hosea pasal 11 nomor 10, nomor 1, sorry, Hosea pasal 11 nomor 1. Nah, aku ingin tahu nih, kalian kalau dengan kami nih, ketika Israel masih muda aku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku. Jadi anakku di sini. Sementara di Septuaginta teks asli mengatakan anak-anaknya. Aku telah memanggil anak-anaknya. Kok di LAI jadi anakku, mana yang betul? Anak-anaknya atau anakku? Mana yang betul? Kau jawab itu, Mandy. Mana yang betul? Anak-anakku atau anak-anaknya atau anakku? Mana yang betul? Ya ini mau membahas yang merubah-rubah ayat atau gimana? Atau kasih dong pertanyaan yang lebih ini ya, lebih mana yang betul? gitu. Hosea 11 ayat 1 versi LAI atau Septuaginta? Kalau di Septuaginta aku panggil anak-anaknya. Di dalam terjemahan LAI aku panggil anakku. Yang betul yang mana? Mana-mana tertulis Septuaginta dengan bahasa Inggris Septuaginta. Gimana sih? Septuaginta itu bahasa Yunani. Yoi, yoi, Itu yoi. bahasa apa? Ya udah, kau baca bahasa Yunaninya. Baca nih, baca. Baca nih, baca. Oh ya udah, baca. Ya udah, baca bahasa Yunani. Baca, mana, baca. Baca ini. Baca nih. Ya. Baca ini. Oke, ya. Fanlos, ya. Kai. Apa artinya? Apa arti fanlos? Ya. Apa artinya, woi? Kenapa? Artinya apa? Ya. Artinya apa? Apa artinya? Artinya, ya, kamu cari sendiri dong. Kayak kamu kan suruh membaca. Kupikir Saya kau mau bacakan. ngajarin aku. Aku bertanya minta jawaban, kau pula mau belajar sama aku. Enggak, Botol kamu kan kali. bertanya pada saya. Hei, Mandy kamu aku baca, saya menunjukkan. baca. Kau tahu nggak arti tekna itu? Tekna itu artinya apa? Tekna artinya apa? Tekna artinya apa? Kamu yang suruh membaca pada saya. Aku pikir baca. kau menjawab. Udah turun kau nggak bisa kau diskusi. Aku pikir kau mau menjawab loh. Serius loh. Udah turun kau ngapain kau ke atas ini? Serius loh. Aku cuma butuh jawaban. Kenapa kalian bilang kitab kalian itu suci? Itu aja kok, ribet kali. Kok kalian pula bilang itu bahasa Yunani apa? Buang-buang waktu. Udah ya, ini hari ini terakhir saya membahas 2 tema dan besok ada 2 tema lagi, 3 hari akan saya bahas terus ya. Tema yang besok itu adalah saya meminta kenapa Yesus dikatakan anak Roh Kudus. Itu ya. Tema pertama hari ini kita clear ya. Hari ini mungkin sampai nanti malam saya bahas ini. Pertanyaan 1, kenapa Bible dikatakan suci? Kedua, kenapa Kristen mengaku kasih? Nah, kalau nggak ada yang bisa menjawab satupun umat Kristen, aku akan masuk pendalaman materi ini. Kenapa? Kenapa aku bertanya ini? Karena latar belakang pertanyaan ini muncul karena aku menyelidiki bahwa Kristen tak layak dikatakan agama kasih secara tekstual, dalil, dan juga secara realitas konkret, secara sejarah. Itu.
nggak layak dikatakan kasih. Maka aku minta dulu nih orang Kristen mana alasan kalian mengatakan agama Kristen kasih itu apa? Ya, karena aku punya banyak data menunjukkan Kristen tidak layak dikatakan ajaran kasih. Begitu. Silakan, yang Kristen dulu menjawab. Silakan Bang Naga. Bang Naga, saya turunin aja Bang Naga di bawah. Oh, di bawah. Siapa ini? Aldrin. Oke, yuk. Assalamualaikum. Oke, kita sapa tamu dulu. Yang ini siapa ini? Yang ini, oh ini Muslim, kita turunkan aja lah Muslim dia tuh. Iya, aku Kristen aku. Sebentar. Arkan, selamat sore, agama apa? Arkan. Oke, lanjut Uni. Ini ada. Halo? Iya itu. Silakan saudara Kristen silakan. Kristen. Iya, saya Kristen. Halo. Ya. Lanjut. Bisa bertanya? Sebelum bertanya, materi kita di-clearkan dulu, brother. Saya ini modelnya ada dua ya. Model untuk tempat bertanya kalian Kristen, model untuk mengajarkan materi. Materi ini harus saya sampaikan nih, saya clearkan hari ini. Apa alasan saya mengatakan keberatan bahwa Kristen dikatakan agama kasih secara dalil dan juga secara realitas konkret, dan kenapa saya bisa mengatakan bahwa Islam itu tepat dikatakan agama rahmatan lil alamin. Ya. Jadi saya mau kita ini jujur-jujuran semua ya. Jujur-jujuran kita. Jangan kemana-mana dulu. Saya nggak mau ke distract nih tema-tema saya nih. Saya mau kita membahas kenapa Kristen, tema yang tentang kitab suci nggak ada yang bisa menjawab. Ya kan? Saya mau tanya, kenapa agama Kristen dikatakan agama kasih? Itu alasannya. Silakan, kemukakan alasannya, brother. Secara sejarah boleh. Ya, silakan. Mau alasannya? Ya kenapa kok bisa-bisanya kalian percaya diri mengaku bahwa agama kalian itu agama kasih? Kenapa? Kok bisa kalian mengklaim? Kenapa kalian? Kalian kenapa? Ya kan gara-gara kami beratnya gini, agama kasih itu tentang gimana loh pokoknya, kayak contohnya kalian lah. Contohnya kayak gini, kalian berbuat masalah pada kami cuma diam. Siapa yang bikin masalah samamu? Coba tunjukkan satu nama orang Islam yang bermasalah sama kau yang kau diamkan. Aku yang banyak masalahnya. Janganlah kau kayak gini kalau diskusi. Contohnya aku bilang apa lalu. Contohnya? Contohnya apa? Penutupan gereja, gimana lah itu? Di mana tuh gereja mana yang ditutup? Sama orang Islam, sebutkan nama orang Islamnya. Banyak gak bisa buat gereja. Kau ini ngada-ngada kau ini loh, memfitnah kau ini, nggak tahu-tahu kau, sok-sok tahu kau. Kutanya sama kau, kenapa agama kau dikatakan kasih? Kau bilang gara-gara penutupan gereja. Kutanya masalahnya, tahu kau masalahnya? Kalau nggak tahu kau jangan sok tahu. Nah, sini kutunjukkan kau cara diskusi yang baik. Kalau bawa data, kalau mau bicara tuh pakai data yang banyak. Kenapa aku nggak sepakat kalau Kristen dikatakan ajaran kasih? Yang pertama dari ayatnya dulu. Ayatnya di mana? Dalam kitab Lukas diajarkan membenci keluarga. Ya, mana ayatnya? Aku bacakan kau. Ya, nih, kutunjukkan kau datanya. Ini ajaran kayak gini ajaran kasih. Katanya ajaran kasih, tapi di sini diajarkan membenci. Bahkan ketika ada orang tidak membawa ajaran, jangan mengucapkan salam kepada mereka. Kasih apa ini? Aku bingung ini loh. Ya, bingung aku dengan ajaran kalian yang kalian klaim-klaim selama ini kasih. Nih, Lukas 14 nomor 26. Nanti kau bantah ini, kau bahas ini nanti ya. Jangan kau tipu-tipu kami dah. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Tuh, Tuhanmu mengajarkan membenci. Yang kedua, implementasi kebencian itu apa? Jika saudaramu marah, ya kan? Nah, hukum. Marah aja dihukum loh, nggak boleh lo marah loh. Saudara nggak boleh marah. Ya, jika saudaramu marah, hukum kata Yesus. Nih ya. Bahkan ada yang berkata jahil masuk neraka. Berkata kafir bawa ke mahkamah agama. Ya nih. Ini nih kalau sama saudara agak kejam ku tengok Kristen ini loh. Katanya ajaran kasih. Ntar. Nah, tapi kalau kepada musuh kalian kasih. Ini kan bersekongkol dengan penjahat. Ini kan perbuatan jahat ini. Nih, kau tengok nih. Akan ini. Apakah yang kamu pikirkan ntar? Tapi lebih jahat dan siapa? Coba.
Lebih jahat Kristen lah secara data nih. Kutunjukkan kau datanya nih. Aduh, inilah bentar dulu. Aku bisa gini loh, brother. Kau kan tanya mana yang lebih jahat, Kristen atau Islam? Dulu, aku jawab cuma bilang ini satu doang ini. Aku bilang. Apa? Kan kalian penyembah Nabi Muhammad aja. Siapa yang nyembah? Kau fitnah. Inilah kau memfitnah. Di mana kami umat Islam? Satu, kau tidak menunjukkan. Ya kan kalian terbukti ya. Ya kan terbukti bahwa tidak ada umat Kristen ini layak dikatakan agama kasih karena kerjaannya memfitnah. Coba kau tunjukkan Nabi Muhammad kami menyembah. Tunjukkan. Mengikuti ajarannya tunjukkan kami. Berarti kalau mengikuti ajaran seseorang berarti itu menyembah. Yang sholat siapa kalau yang kau mengikuti undang-undang dasar berarti kau menyembah undang-undang dasar. Akan ini kan janganlah inilah kau ini betul-betul nggak layak menunjukkan Kristen adalah ajaran kasih. Pertama nih kau tunjuk ya ketika kau bilang gereja diam kau dulu, nggak usah kau bicara. Aku pikir kau pikir kau bisa jawab. Kau diam gini bapak moyang kau memfitnah kau di sini kerjaan kau ya. Kau tengok ini Kadensus 88 teroris tidak hanya Islam. Kutunjukkan yang Kristen diam kau dulu. Yang Kristen juga ada. Ini Muhammad yang buat. Kau menghujat, memang tidak ada kasih Kristen ini loh, penipu kalian ini loh. Nih. Bukan menghujat, karena ini fakta. Mana tunjukkan data, aku besarkan kau, tunjukkan data. Kalau kami menyembah, cepat. Penipu kalian semua ya, betul-betul kalian tunjukkan bahwa betul saya ini ternyata mengatakan, nih, Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, yang Kristen juga ada. Ingat ini ya, dari mana ini? Prokalteng.co. Ya, lanjut. Kalian mengaku agama kasih. Kalian lihat ini. National Geographic mengatakan bahwa mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi kalian itu. Mengaku kalian mengasihi, memusuhi kalian. Apa alasan kalian mengatakan Kristen ajaran yang kasih? Kalian tengok ini. Sejarah kelam penghabisan nyawa terhadap orang aborigin. Siapa ini? Islam atau Kristen? Hah? Siapa? Kalian baca ini. Paus Vatikan meminta maaf kepada Kanada. Kenapa? Karena ada nih. Pemimpin umat Katolik Roma mengadakan lawatan ke Kanada. Nih. Peran gereja di sekolah-sekolah dan asimilasi budaya paksa. Asimilasi paksa ini ada peran gereja. Dilakukan kejahatan yang menyedihkan dan kesalahan yang membawa bencana. Lalu kalian mengklaim bahwa Kristen itu ajaran kasih hanya karena ada orang yang mengaku Islam melakukan kejahatan. Kolonialisme itu siapa? Kristen. Yang membuat perjanjian Tordesillas membagi wilayah barat dan timur itu siapa? Kristen. Lalu kalian pede kali kalian bilang agama kami agama kasih. Yang menjajah Kristen. Kalian tahu tidak? Nomensen, pendeta kalian yang kalian ada gambar patungnya di Batak itu, di negeri Batak Sumatera Utara itu bersekongkol dengan Belanda loh. Mau tahu kalian datanya? Jangan kalian, untung aku belajar ya. Kalau nggak belajar nggak tahu aku selama ini loh. Nomensen itu orang Jerman, bukan Belanda. Iya, kau baca ini datanya. Makanya kau baca buku. Kau nggak pernah baca buku sih. Catatan dari Dr. Uli Kozo mengatakan peran Zending dalam Perang Toba. Adi, kau baca ini ya. Aku nggak bilang dia orang Belanda. Telinga kau kemana? Aku bilang dia itu adalah bersekongkol dengan Belanda. Nih. Bersekongkol pada tahun 8. Iya baca ini. Ini tulisan dari Dr. Uli Kozo. Kau bantah. Pada tahun 1877, para misionaris RMG memanggil tentara pemerintahan kolonial Belanda karena mereka merasa terancam oleh pasukan Sisingamangaraja. Karena takut keberhasilan Zending akan lenyap bila para misionaris diusir dari Selindung dan Bahal Batu. Panggilan misionaris segera ditanggapi oleh pihak pemerintah pada 6 Februari 1878. Pasukan Belanda tiba di Peraja, kediaman penginjil Ludwig Ingwer Nomensen. Oke Bu, oke. Jadi kalau perang Parti yang menghabisi orang Batak siapa? Coba tunjukkan perang Padri gimana datanya. Coba tunjukkan sama aku perang Padri. Coba tunjukkan perang Padri. Ayo, tunjukkan sama aku perang Padri. Coba tunjukkan sama aku sejarah perang Padri. Pakai data. Pakai data perang Padri. Ayo kita bahas perang Padri. Ayo, yuk. Mari bahas perang Padri. Ayo. Kok udahlah kok kau yang membawa data, kau pula yang suruh aku sudahlah. Kalau bicara sama aku jangan congor, bawa data. Tunjuk sama aku, perang Padri, mana perang Padri? Mana? Ayo, mana? Kau tahu perang Padri itu apa? Kau tunjuk jadi data. Yang habisin semua siapa? Mana data? Kau kayak aku nggak? Aku besarkan kau ya. Nah, tunjuk data.
Aku tunjukkan. Oke, Aku tunggu oke, oke, lain dulu ya. Oke. Nggak Di sini ada. ada- Jangan bawa fitnah. di sini Jangan bawa fitnah. Yesus dan Paul ini kan. Kalau bicara kau selesaikan Dia dulu. Muhammad. Tiga Kenapa langsung. kau lari kemana-mana? Yes, dan Paul dan Muhammad. Apa? Ini judulnya ini. Tema kita hari ini adalah kenapa Kristen berhak dikatakan agama kasih sementara seluruh kejahatan di dunia ini didominasi oleh orang Kristen. Aku Oke, bertanya itu tema. loh, kenapa kalian Kalau mengklaim bahwa kalian itu agama jangan kasih? ditulis seperti ini, Yes dan Paul. Hapus itu. Kalau enggak sekalian Yes dan Paul Muhammad. Baru mantap. Ya kalian ya. Suka-suka nenek moyang kalian aja berada di komen. Kok kalian pula yang ngatur kami mau bikin apa? Mana Uni? Udah dilapor Uni ya? Satu lagi tidak tahu Pak. Nggak layak kalian dikatakan agama kasih lo. Masuk. Udah. Bentar dulu. Jangan, bentar. Bukti kalau agama kalian itu nggak bisa dikatakan kasih dengan adanya kalian tadi loh. Naik ke sini memfitnah. Aku minta data nggak kalian kasih data. Heran aku sama kalian loh. Bentar dulu. Oke, Jerry, selamat sore. Agama apa, Jerry? Jerry, selamat sore. Agama apa? Jerry, selamat sore. Agama apa? Ya, Islam bang. Islam. Ada yang mau sampaikan sebelum saya turunkan? Turunkan aja bang, saya kok dimasukin. Salam aja buat Uni Rifa. Siap. Ada lagi? Cukup. Udah berapa kena akun hari ini Uni? Aku tengok udah follow nggak dengan akun baruku ini? Udah berapa kena akun Uni yang hari ini? Ini udah. Uni Rifa ini udah belum nih? Uni Rifa 12? Belum. Oke. Udah berapa kena hari ini? Ya. Nggak ingat bang, tak berapa dari tadi. Ya Allah. Ntar naikkan orang dulu ya. Oh berarti dua-dua moderator di lo nih? Ya nggak apa-apa. Ya itu ya. Jadi hari ini terakhir saya bertanya terkait tentang alasan kenapa Kristen itu diklaim sebagai ajaran kasih. Kan selama ini kan kalian selalu bergembar-gembor tuh. Kitab kami kitab suci. Agama kami agama kasih. Nah aku pengen tahu ini alasannya apa Kristen itu dikatakan agama kasih. Kenapa aku bilang nggak layak? Kalau menurut aku secara analisis, pertama Yesus itu kematiannya sendiri adalah untuk membantu orang-orang jahat. Nah orang benar dihakimi, dihabisi nyawanya untuk menyelamatkan orang jahat. Ini adalah ketidakadilan loh. Yang pertama. Yang kedua, secara sepanjang sejarah yang merusak peradaban itu bukan orang Islam, tapi kebanyakan orang Kristen. Contoh abad ke-8 yang ada itu adalah karena bantuan dari orang Islam. Nih saya kasih data. Nih saya suka pakai data nih ya. Nih contoh. Nih, kalau Islam itu berpengaruh kepada peradaban, ada datanya. Bagaimana peradaban Muslim itu mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Pada saat ini petingginya adalah Kristen. Nah, kalau saya mengatakan agama saya rahmatan lil alamin, ada alasannya. Setidaknya agama saya mempengaruhi kebudayaan dan pendidikan di zaman waktu itu Dark Age, ya. Nah, jadi artinya aku ada alasan membangga-banggakan agamaku agama kasih lo, agama rahmatan lil alamin lo. Kenapa Rifa? Ya tengoklah Islam yang mengeluarkan, bahkan pendiri kampus pertama itu adalah Fatimah Al-Fihri. Tapi Kristen ini apa alasan agama kalian dikatakan kasih? Bukannya ajaran kalian yang membuat
habisnya nyawa orang di Kanada. Itu loh. Coba kasih alasan lah. Ya, silakan Bang, disapa lagi. Oke, kita sapa tamu ya. Deskomedi. Selamat sore, agama apa? Deskomedi. 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 Udah. Beo. Selamat sore, buka mic-nya. Beo. Selamat sore, buka. Sore Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim Bang, insya Allah. Di bawah aja ya, di bawah aja iya, saudaraku bang. ya. Oke Bang, saudaraku. Waalaikumsalam. Mat Juri, selamat sore, agama apa? Mat Juri, selamat sore, buka mic-nya, buka mic-nya. Mat Juri, ini udah kundang. Mat Juri, selamat sore, agama apa? Gak ada jawab. Arta Elangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Ingin menambahkan tentang Uni tadi, tentang masa kegelapan Eropa. Minta izin dulu sama Uni, apa Karena diberikan? Minta izin dulu sama Uni, diberikan tidak? Jangan langsung ditawar. Macam mana Uni? Diberi izin Uni? Izin. Oke. Apa-apa. Izin ini. Gak apa-apa. Ya, ilmuwan pertama seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi itu semua dari Muslim awalnya. Jadi sejarah kelam Eropa itu akibat doktrin gereja yang didasari dari imani dulu baru berpikir. Tidak seperti Islam atau dan yang lain-lain. Karena dalam Islam berpikir dulu baru beriman. Kalau Kristen tidak. Kau cocokkan dulu imanmu baru kau berpikir. Itu namanya terbalik gitu. Jadi sejarah kelam Eropa itu ya akibat doktrin gereja tadi itu yang semuanya didasari pada logika ya palasi. Udah gitu aja, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah maghrib ya. Mungkin saya akan lanjutkan materi ini untuk terakhir nanti malam ya. Mungkin di Komal Bang Farouk juga bisa, di Komal siapapun bisa. Materi ini tetap saya sondingkan nih. Dan materi ini mungkin akan saya ulas kembali sekitar seminggu lagi dengan data-data terbaru. Nah, kenapa saya katakan kepedean umat Kristen ini muncul dari mana? Saya bingung. Kalau kita lihat dalam kitab suci mereka, justru dogma kematian Yesus di tiang salib itu adalah dogma kekejaman Tuhan, di mana Tuhan menghabisi nyawa manusia yang baik tidak bersalah untuk menyelamatkan para penjahat. Kalau di ranah hukum, keberpihakan terhadap penjahat itu sama saja dengan penjahat. Nah, yang pertama, dogma. Bahkan simbol kasih Tuhan itu adalah salib loh. Kalau Yesus mati misalnya dicelurit, berarti nanti simbol kasihnya celurit. Kalau Yesus mati di kursi listrik, simbol kasihnya kursi listrik. Kalau Yesus mati pakai tali, ya udah simbol kasihnya tali. Alat kejam keji yang dibuat oleh manusia menganiaya manusia itu jadi simbol kasih Tuhan. Bayangkan, bahkan menjadi simbol kasih agama. Dan kalau kita lihat bagaimana peradaban, perang terkejam di dunia, perang apa? Perang salib. Di mana korban-korbannya dimakan, disantap oleh para tentara laskar salib ini. Ada nggak aturan-aturan berperang mereka buat? Nggak ada di kitab mereka. Lalu kemudian kolonialisme itu didominasi oleh agama Kristen Inggris. Kalau dikatakan tidak ada kaitan dengan agama, siapa bilang? Raja-raja di Inggris itu rata-rata adalah pemimpin gereja. Siapa bilang? Begitu juga dengan penjajahan ke atas dunia dengan membawa misi Golden Gospel, menyebarkan agama. Begitu juga dengan penjajah yang diakui penjajah oleh negara Indonesia, justru para penginjilnya bersekongkol dengan penjajah untuk melindungi, minta perlindungan. Bayangkan loh. Sementara Islam masuk ke dunia, ke Indonesia itu karena adab dan akhlaknya umat Islam. Lalu apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Lalu apa alasan Islam dikatakan agama yang tidak toleransi?
Makanya saya bingung gitu loh. Sampai detik ini saya nggak habis pikir apa alasan agama Kristen dikatakan agama kasih. Pentusbolan yang dilakukan di dunia itu didominasi oleh gereja Katolik. Kebencian terhadap Jewish itu ada kaitannya dengan Martin Luther. Makanya saya bingung. Apa alasan kalian umat Kristen mengklaim bahwa ajaran kalian ajaran kasih? Kalau nggak ada alasan, kenapa kalian percaya diri gitu? Gitu ya. Kalau saya bisa menjawab, pertama, perintah kami itu adil, bukan hanya Islam itu bukan hanya melindungi korban. Ya, kami tidak melindungi pelaku kejahatan, bahkan kami lebih melindungi korban. Makanya korban itu berhak mendapatkan apa? Kisos. Misalnya kalau ada keluarga saya yang dihabisi nyawanya, saya berhak minta kisos, minta keadilan. Itu namanya ajaran adil. Ini enggak, udahlah anakku yang dihabisi, aku pula yang memaafkan musuh. Berpihak kepada penjahat tapi tidak berpihak kepada korban. Satu. Yang kedua, ke Indonesia saja contoh. Ada orang Islam yang datang masuk dengan menjajah. Belum lagi bagaimana peradaban Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Kita akan tunjukkan banyak di Maroko pondok pesantren, tunjukkan korban jiwanya sama seperti yang ada di Spanyol, 200.000 anak jadi korban tusbol pastor gereja. Bahkan PBB pun turut tangan. Yang membuat senjata siapa? Kalian. Yang menunggangi perang di Arab siapa? Amerika. Apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Ini aku bingung. Coba kasih aku alasan, satu aja. Kita bahas satu alasan saja. Kenapa Kristen layak dikatakan ajaran kasih? Satu saja. Saya sapa tamu dulu nih ya. Oten ini gak berani naik kayak si Semo THR tuh yang menghujat nyerang pribadi Unirifa, tapi gak berani naik. Itulah Kristen ya. Nuraini mana lu? Selamat sore, agama apa? Nuraini mana lu? Nuraini mana lu? Selamat sore, agama apa? Selamat sore bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Terpikir Muslim tadi tuh bang. Muslim ya? Saya agama Islam bang. Oke, di bawah aja saudaraku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Uni mau sholat ya? Berarti kalau saya panggil Bang Faruk dulu, kalau ada baru saya naik Oten ya. Uni mau sholat Ya, gantiin dulu. Monitor dulu Bang Faruk dulu, baru aku sholat. Bang Faruk, monitor Bang Faruk. Bang Faruk. Sebentar, berarti saya telepon melalui WA aja. Assalamualaikum saudaraku Bang Baco. Assalamualaikum saudaraku Bang Baco. Udah waktu maghrib juga di sana aku rasa. Oke, saya keluar dulu dari pelangkap, saya telepon Bang Faruk dulu ya. Nah, yang paling besar teman-teman, kalau kita lihat data, negara yang paling banyak menjajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Faruk, overhandle ya. Bang Faruk boleh melanjutkan materi ini, boleh berpindah topik. Tapi aku mau clearkan hari ini terakhir. Mungkin seminggu lagi aku bahas lagi dua tema ini. Kenapa Kristen dikatakan agama kasih? Kenapa Bible dikatakan suci? Bible dikatakan suci tadi nggak ada jelas ya. Nah, 5 negara yang paling banyak menjajah di penjuru dunia. Yang pertama itu adalah negara apa? Inggris, teman-teman. Nah, itu negara apa? Negara Inggris itu negara apa? Mayoritasnya agamanya apa? Kristen. Aku sebutkan namanya ya. Yang pertama adalah Inggris, yang kedua adalah Prancis, yang ketiga adalah Portugal, keempat Spanyol, kelima negara Kristen semua. Nah, yang kelima Belanda. Ini loh. Nah, kemudian ntar ya. Kita kalau bicara itu konteksnya universal. Jangan apa namanya, jangan hanya kasuistik yang kita bahas ya. Nih, kalau kita lihat lagi negara yang membuat senjata. Senjata itu gunanya apa? Nah, Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Cina. Tapi kok Islam ya kalian bilang itu agama telol? Hah?
Salut aku dengan kepedean kalian umat Kristen, serius. Nah, yang pernah kolaps peradaban, siapa otoritas tertinggi pada waktu itu, waktu Dark Age itu? Kristen. Yang mengasimilasi paksa suku-suku etnis hingga hilang. Supremasi kulit putih itu siapa itu? Supremasi kulit putih tahu nggak apa? Yang berkulit putih lebih merasa superior daripada kulit hitam sehingga yang kulit hitam diperbudak. Rasis tertinggi di mana? Loh, lalu apa alasan kalian dikatakan ajaran kasih? Coba satu alasan. Aku cuma pengen tahu. Terakhir nih sebelum aku sholat maghrib, satu alasan saja. Biar aku bisa belajar ini. Nggak bisa tidur aku memikirkan ini loh. Silakan. Udah Uni? Boleh panggil? Silakan. FJ Palu, selamat sore. Agama apa? Islam. Oh Islam. Di bawah aja Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri loh kalau aku baca sejarah ini loh. Yang menggenosida orang-orang aborigin itu loh. Nah ini udah naik Le. Robi Pardede, udah aman? Udah aman Le go? Robin. Aman, hula-hula aman. Jadi begini ya, akan tanggapi sedikit dari Uniripa. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Kristen itu ajaran kasih. Ya itu salah ya. Nah itu jadi baru ajaran sepakat kasih aku itu tuh. adalah ajaran daripada yang Maha Kuasa. Itu yang benar ya. Jadi ajaran kasih itu adalah ajaran daripada yang Maha Kuasa, bukan ajaran agama. Jadi kita harus perlu tahuin. Makanya kalau ada Kristen, makanya ini perlu diluruskan bagi Kristen-Kristen ini supaya menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Kristen yang melalui kehendak yang Maha Kuasa. Jangan dipelintir-pelintir ya. Apa yang dikatakan Maha Kuasa, jangan menyembah manusia, jangan. Gitu. Harusnya. Tapi ini yang banyak iman-iman sebagai Kristen, jangan kita banyak menyembah manusia. Jangan kita mempertuhankan manusia, ya. Jadi ini perlu buat saudara-saudara saya Kristen, jadilah Kristen yang sejati. Begitu juga dengan saudara-saudara saya Muslim, jadilah Muslim yang sejati. Muslim sejati itu yang melakukan kehendak yang Maha Kuasa. Ya, karena ajaran yang Maha Kuasa itu adalah ajaran yang kasih, saling ketiga contoh seperti kita ya. Kita ini semua manusia yang ada di dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi dilakukan kasih siapa? Kasih yang Maha Kuasa. Kita diampunin. Yang berdosa, yang tidak berdosa, yang baik ataupun yang tidak baik tetap diampuni oleh yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Makanya ajaran kasih itu bukan dari agama. Ya, ada yang mengatakan klaim dari Kristen, tidak. Itu salah besar ya. Nah, jadi kita biar paham. Jadi ajaran kasih itu adalah ajaran yang Maha Kuasa itu sendiri. Ajaran pencipta itu sendiri, ya. Nah, bagaimana kita bisa merasakannya itu? Nah, melalui apa? Melalui ruh yang ada pada kita masing-masing, begitu. Jadi dari situlah kita bisa melihat bahwa ajaran kasih itu ajaran daripada yang Maha Kuasa, bukan ajaran agama. Makanya kalau ada Kristen mengklaim itu, ya terserah, gak apa-apa, itu sah-sah saja. Tapi yang andilnya, yang mencari keputusan itu adalah tetap yang Maha Kuasa. Bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi. Begitu. Jadi kalau menanggapi seperti tadi, mengapa dikatakan itu Bible suci? Yang suci itu adalah kehendak yang Maha Kuasa, bukan yang ditulis oleh manusia, ya. Jadi Bible itu tidak suci. Karena apa? Itu diambil oleh tulisan-tulisan manusia. Karena manusia tidak ada yang suci, ya. Nah, jadi makanya kenapa aku nggak percaya kepada yang tertulis di dalam ini? Karena apa? Itu tadi karena tulisan manusia. Berarti kalau saya mengandalkan tulisan manusia, berarti kan saya termasuk mempertuhankan manusia. Makanya saya nggak pernah mengandalkan tulisan-tulisan itu dengan data-datanya. Makanya saya lebih senang itu saya menyembah seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim. Menyembah kepada yang Maha Kuasa itu sekalipun tidak melihat. Percaya kepada yang Maha Kuasa itu sekalipun tidak melihat. Itu ada ayat yang sebenarnya di dalam Kristen, tapi disangkal oleh Kristen. Itu dikatakan dalam Yohanes 4, ya, ayat 23 sampai 24. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Roh kan tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada. Ya, cuman ya bisa kita rasakan. Memang tidak kelihatan. Itu yang diajar sebenarnya. Bukan menyembah dalam Yesus, wujud manusia, tidak ada pernah itu diajarkan. Bahkan Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan itu. Nah, itu harusnya kita narar ya sebagai Kristen, supaya Kristen-Kristen yang dibawa, ya, tapi itu terserah. Karena hidup ini pilihan, ya, buat setiap kita pribadi, lepas pribadi, supaya kita menjadi Kristen yang sejati. Karena begini, karena tidak pernah mungkin agama itu menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Contoh begini, banyak juga Kristen yang berbuat yang tidak baik. Apakah itu akan masuk ke surga? Tidak. Banyak juga begitu dengan Buddha, dengan yang lain-lain, agama lain. Banyak.
Tapi itu bagaimana oknumnya, ya? Itu oknum. Jangan kita mempersalahkan apa agama. Karena dibuat agama itu supaya apa? Oke, saya masuk Bang, saya mau sholat maghrib ya. Abang Ya, silakan, bicara silakan, panjang kali ya, lebar, lanjut. tapi mohon maaf saya tidak bisa benarkan semua. Jangan bicara oknum kalau itu dilakukan oleh kolonial ya. Iya. Oknum itu Jadi personal begini. Bang, nggak ada. Bentar dulu. Saya ini bukan orang yang mau menerima narasi begitu saja dengan indahnya seolah-olah yang Anda sampaikan itu benar. Oknum itu personal. Kalau satu gereja itu bukan oknum loh. Satu negara Jadi itu bukan begini. oknum loh. Jangan Maksudku yang pakai saya mau sholat maghrib itu iya saya paham. begitu Saya nih. tidak membahas pribadi. Saya Seperti membawa ini kan data mempersalahkan semua universal. Kristen. Jadi begini. Jangan dipotong dulu. Kalau Anda satu- panjang kali lebar ngomong, kalau saya satu diam. yang membuat Giliran salah saya dalam ngomong Muslim, sedikit aja apakah Anda semua Muslim salah? potong loh. Kan begitu baraknya. Jadi Saya menurut saya- sedang bicara, Anda potong. Anda bicara panjang kali lebar, saya diam loh. Iya kan saya belum selesai tadi Uni. Kan belum selesai Anda mau langsung. diberi kesempatan berapa jam bicara di sini, Ya, Pak? tunggu Ngomong lah. Anda Makanya panjang sabar kali lah, Uni, lebar. sabar lah. Saya tanggapi. Oh, sabar Uni, udah silakan. Anda saja tidak menunjukkan. Lihat, keinginan Anda banyak bicara di sini dan saya bantah omongan Anda. Itu oknum kata Anda. Yang saya tunjukkan itu data universal. Kolonialisme itu bukan oknum. Jadi begini. Jangan. Jadi dari kekristenan itu juga Anda oknum. kalau mau bicara Jadi pakai karena dia data saya contoh terima, begini. tapi dari tadi Anda saya Jadi tidak gini, terima kalau ada orang yang agama Islam membenarkan berbuat salah, mengatakan apakah itu- kolonialisme. Apakah Islam yang salah? Tunjukkan kepada saya, tunjukkan secara kolonialisme ada umat Islam kelompok besar menghabisi, menjajah seperti yang dilakukan oleh kolonial Kristen yang membawa golden Nggak gospel usah contoh secara glory. pribadi lah dulu. Secara pribadi lah dulu. Itu Contoh. baru personal. Anda Jadi bisa iya, nggak sih maksudnya bedakan kata- kolonialisme apakah itu dan salah? komunal dengan Ketika pribadi, personal? Paham ya nggak? katakanlah menghujat seseorang, pribadi. Apakah itu salah Muslim? Tidak. Anda Tidak, Pak. ini ngerti nggak? Kamu jangan- Saya kamu- membahas data Kamu tadi saya universal, lihat, bukan ya, ketika seorang Kristen personal. membuat itu, jadi semua yang salah Kristen. Tidak boleh seperti itu. Ini orang gila kayaknya. Pantesan bininya kayak gitu ngamuk sama dia. Saya bahas kenapa Kristen sebagai agama dikatakan agama kasih. Alasan saya menolak Kristen dikatakan agama kasih. Pertama, pengajarannya mengajarkan membenci keluarga. Itu datanya eksplisit dalam kitab Lukas. Kedua, bahkan mengucapkan salam pun tidak boleh. Bahkan dalam parameter Kristen tidak boleh berteman akrab dengan kita loh. Nih kalian aku kasih data nih. Makanya aku bingung nih orang Kristen-Kristen yang sok-sokan bilang sama kita boleh baik nih si Robin ini dia kan nggak pakai kitab sucinya tadi ngomong. Pakai prinsipnya sendiri. Saya bilang Kristen. Kau kalau bukan Kristen jangan ini ya di kitab kau nih. Kutunjukkan sama kau nggak boleh kalian berakrab-akrab dengan kami. Nih kecuali ada maunya boleh nih. Sama aku jangan inilah jangan menipu. Banyak kali ceritanya apa yang kau bilang nyenye. Tengok kolonialisme itu golden gospel glory. Ku bawakan data yang paling banyak menjajah itu adalah orang Kristen. Ku tunjukkan asimilasi paksa itu di bawah otoritas gereja. Masa kegelapan itu di bawah otoritas gereja. Kolonialisme itu di bawah otoritas apa? Paus loh yang membuat perjanjian membagi wilayah timur dan barat. Perang salib itu adalah namanya perang suci. Ada salibnya di situ. Kalian bilang itu adalah personal, hantu. Nggak usah kalian tipui. Kurang ajar kali menipu saya. Saya ini mahasiswi nggak suka ditipu. Personal dengan komunal beda. Yang saya bahas ini data universal. Nih kutunjukkan datanya. Kalian itu secara ajaran nggak boleh berakrab-akrab dengan kami. Jangan sok-sokan kalian. Banyak kali ceritanya dibilangnya personal. Siapa yang membahas personal di sini? Aku paling anti juga membahas personal. Nih buka kitab kalian itu. Kalian yang nggak mau belajar. Untung kalian itu nggak taat kali sama agama kalian loh. Kalau taat agama kalian, habis kami loh. Andai kalian taat kepada pengajaran Yesus, habis kami. Pengajaran Paulus apalagi. Nih, baca kitab kalian. Yang kalian tipui kami. Manis-manis kalian depan kami. Udah mau aku lihat kalian ini. Gini loh, jujur kalian tuh dengan ajaran kalian. 2 Korintus 6:14 nih. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana mungkin terang dan bersatu dengan gelap? Apa dogma yang diajarkan oleh agama kalian? Nih dogmanya nih, baca ini. Berani gak kalian baca ini dogmanya? Dogma itu adalah opini yang dianggap benar. Doktrin adalah ajaran yang dianggap benar. Nih doktrinnya ini nih. Dalam pandangan Elohim atau Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam 2 kelompok, yakni mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus. Karena itu orang yang percaya jangan bermitra
secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Tuh, tak boleh berhubungan intim. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha. Nggak boleh kalian bekerja sama dengan kami loh. Golongan rahasia. Nggak boleh. Kencan, pernikahan, dan nih, persahabatan karib. Ini ajaran kalian. Nah, hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan. Kalau kalian butuh, apa kebutuhan kalian mendekati kami? Keberadaan sosial ekonomi. Kalau kaya kami, secara keberadaan, boleh kalian dekat-dekat kami. Atau untuk menunjukkan jalan, untuk menginjili kami, boleh kalian dekat-dekat dengan kami. Ini kalian loh, bukan kami umat Islam yang buat ini. Catatan full dari Alkitab Sabda nih. Kalau kalian mau coret ini boleh, suka-suka kalian lah. Biar tahu kami. Apakah semua umat Kristen percaya? Tentu tidak semua umat Kristen percaya karena ini melanggar naluri. Masalahnya itu ada doktrinnya begitu. Nah, implementasinya ada nggak? Ada. Faktanya kolonialisme itu dari kalian. Penjajahan rata-rata kalian. Tiba-tiba naik ke sini bilang, itu kan personal, masa umat Kristen disalahkan? Yang bilang seluruh Kristen kurang ajar siapa? Aku nggak bicara orang, aku bicara ajaran. Apa alasan kalian mengatakan ajaran kalian itu ajaran kasih? Karena pertama dalam ayat kitab kalian diajarkan membenci keluarga, malah mengasihi musuh. Itu enggak mengasihi musuh itu persekongkolan dengan penjahat loh. Janganlah, depanku nggak bisa kalian tipu-tipu. Mau dosen kalian, mau siapa kalian. Aku bicara konteks ajaran dan data universal. Aku mau sholat dulu ya. Udah berhenti tipu-tipu kami. Aku kalau jujur kalian aku terima loh. Tapi kalau tipu-tipu aku nggak bisa terima itu. Mati pun aku mempertahankan untuk tidak mau ditipu. Itu hakku sebagai orang Islam loh. Dari benci menjadi barang siapa yang tidak membenci, barang siapa tidak meninggalkan. Janganlah, jangan memfitnah kerjaan kalian di sini. Kalau kalian akui, oh itu salah terjemahannya. Artinya itu jangan melepaskan. Barang siapa yang tidak melepaskan ibunya, bapaknya. Itu enak, jujur. Ini kata-katanya di situ membenci. Tiba-tiba membenci itu maknanya kalian udah sama. Itu kan ayam. Iya, tapi bebek menurut kami. Nah aja kami diajak botol. Udah lah ya. Artinya saya ingin tahu satu alasan. Sampai pagi saya bahas ini ya. Apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Silakan dijawab. Nanti saya sholat maghrib dulu.